selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia kelas GG, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan serta menampilkan video tutorial penelusuran referensi yang kredibel dan mengolahnya dengan menggunakan aplikasi Zotero. Sebelumnya, izinkan kami dari anggota kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Muhammad Ramadan, absen 03 dan NPM saya 151-2092. Perkenalkan, nama saya Safira Nadia Kusuma, NIM 151200105. Perkenalkan, nama saya Dajeng Arya Viola, NIM 15120000107. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti, NPM 15121003 kali 109. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Riamayapsari, NIM 151-200122. Saya Fitri Jania Indra dengan NIM 151-200123. Kenalin, dengan saya Muhammad Isbosri dengan NIM 15120000136. Halo, perkenalkan nama saya Betania Novel Mehadi, saya NIM 151-20000141. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta manfaat dari Zotero. Apakah Zotero itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Zotero. Zotero adalah sebuah alat atau perangkat lunak atau bisa disebut juga software yang merupakan aplikasi gratis yang dipakai saat membuat karya tulis ilmiah untuk mengelola referensi. Aplikasi ini digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengutip referensi bibliografik, yaitu seperti daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi dalam suatu buku seperti nama pengarang, tahun terbit, jumlah halaman. Masing-masing aplikasi ini mengatur sebuah item sehingga bagian sulit dalam penulisan karya ilmiah menjadi dimudahkan. Aplikasi Zotero tersebut juga memiliki tools yang menghubungkan pemakaian Mozilla serta Microsoft Word. Zotero memang dibuat agar bisa digunakan secara otomatis. Cara yang digunakan sederhana selama proses pengumpulan data. Zotero bekerja mengindeks data yang dimasukkan oleh user. Zotero tersebut akan mengindeks data yang tersimpan juga. Data tersebut dapat muncul jika ditekan pada penekanan tombol tertentu dan penekanannya hanya satu kali saja. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat Zotero. Yang pertama, mampu diandalkan dalam penelusuran informasi data dan mampu mendeteksi sumber informasi seperti artikel, buku, dan jurnal dalam bentuk PDF dengan mudah dan cepat. Yang kedua, mampu mengelola hasil unduhan informasi dengan menyimpan dan menata kutipan seperti APA, Turabian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengambil dan mengelola berbagai sumber dari berbagai media seperti jurnal, web, buku, paper, dokumen, video, dan blog dalam satu tempat. Lalu, yang kelima, membantu mengelola daftar bibliografi untuk riset yang sedang dijalankan. Selanjutnya adalah membantu membuat daftar bibliografi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu yang terakhir, dengan adanya Zotero memudahkan para pustakawan dalam mendapatkan variasi sumber rujukan yang digunakan untuk memperkaya referensi dalam sebuah karya ilmiah. Mengenai tujuan dari Zotero sendiri ini berfungsi sebagai manajemen referensi untuk mengelola data bibliografi seperti berkas PDF. Kemudian, Zotero ini juga memberikan edukasi pada para pencari data tentang bagaimana cara mencari data dengan efisien, seperti cepat kita mencari dan menemukan metadata referensi. Kemudian, pengelolaan situasi yang terpadu untuk memberikan kualitas dari penelitian. Kemudian, yang selanjutnya itu, Zotero ini membantu para pengguna Zotero untuk mempercepat penyelesaian penelitian. Jadi, Zotero ini dapat dengan mudah melakukan pengelompokan informasi dan membantu dalam penulisan situasi dalam artikel ilmiah, di mana Zotero dengan sukarela mengikuti kemanapun kita pergi dan mempunyai kapasitas yang sangat tidak terbatas.
Baik, di sini saya akan membahas tentang referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi adalah sumber acuan atau rujukan atau petunjuk. Referensi berasal dari bahasa Inggris refer to yang artinya merujuk. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mempertegas suatu pernyataan yang ingin disampaikan. Jadi referensi adalah skala bentuk teori atau argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu gagasan supaya bisa mempertegas apa yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan ataupun lisan. Baik, selanjutnya adalah tujuan adanya referensi. Yang pertama yaitu memperkuat argumentasi. Dari referensi tersebut dapat digunakan sebagai sebuah bahan untuk bisa memperkuat dan menunjang suatu argumen atau teori yang dikemukakan lewat tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme, yaitu sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas sebuah hasil karya milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain, yaitu dengan mencantumkan referensi sebagai penghargaan atas karya milik orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada para pembaca. Hal ini bertujuan untuk bisa memberikan informasi kepada para pembaca tentang hal sumber asli dan juga terlengkap dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Saya akan menjelaskan cara mencari jurnal yang kredibel dan menyimpan jurnal tersebut. Yang pertama dan perlu kita lakukan yaitu membuka Google Chrome. Setelah itu, kita mencari Google Scholar. Lalu kita masuk ke Google Scholar. Kemudian, kita cari jurnal referensi yang berhubungan dengan makalah yang akan kita bahas. Di sini, contohnya, saya akan mencari jurnal tentang pendidikan psikologi. Psikologi pendidikan ini saya akan buka. Di sebelah kanan ada tanda unduh, saya unduh. Dan saya simpan di dokumen. Saya beri nama psikologi pendidikan. Saya simpan. Dan sudah terunduh. Ini sudah terunduh dan disimpan di dokumen laptopnya masing-masing. Kali ini kita akan misal Zotero. Sebelumnya kita klik zotero.org, kemudian kita cari, tunggu sampai keluar gambar seperti ini. Your personal research assistant. Zotero is a free, easy to all help you. Kemudian kita klik download. Tunggu sampai download selesai.
sekitar 1-2 menit. Nah, setelah selesai, kita klik show in folder, kemudian kita cari Zotero, kemudian kita klik kanan. Setelah itu open, klik run, tunggu sampai ekstrak selesai. Setelah extracting selesai, kita klik yes. Kemudian kita klik next. Setelah kita pilih standar, kita pilih next. Kemudian kita klik upgrade. Tunggu sampai installing Zotero selesai. Setelah selesai, maka kita klik finish. Tunggu sampai mengeluarkan gambar seperti ini, maka Zotero kita sudah selesai. Cara menyambungkan ke Zotero ke Word, dan hal ini Anda harus menginstal Zotero ke internet. Jika Anda sudah mendownload, Anda bisa melihat Zotero di Word dengan cara Anda tekan Word dan Anda lakukan melihat atau mengecek apakah Word sudah tergabung dengan Zotero. Jika sudah tergabung, ada tulisan Zotero di tampilan atas, maka itu sudah ada Zoteronya. Oke, dan ini Anda sudah tergabung dalam Zotero. Pada part 2 ini saya akan menjelaskan bila Anda sudah bergabung di Zotero atau belum tergabung, Anda harus download dulu. Dan hal ini jika Anda sudah bergabung, Anda bisa melihat di Google Chrome atau Firefox di PC Anda dan laptop Anda. Dalam hal ini boleh membuktikan bahwa Anda sudah terdaftar. Dalam hal ini bisa Anda cek ke download Zotero dan melihat ada login di atas sebelah kanan. Pada login ini ada nama username dan password. Jika Anda sudah memasukkan itu dan Anda terdaftar. Di sini saya akan menjelaskan cara meletakkan jurnal ke aplikasi Zotero. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial pengolahan jurnal dan pembuatan daftar pustaka dengan bantuan aplikasi Zotero. Berikut ada aplikasinya, mari kita buka dulu. Untuk menambahkan file, kita klik tanda plus new item untuk menambahkan jurnal atau memasukkan jurnal ke dalam aplikasi, kemudian klik link to file. Kemudian pilih jurnal yang akan dimasukkan. Tunggu beberapa saat agar aplikasi dapat mengolah data. Setelah itu muncul di sebelah kanan seperti ini. Maka jurnal yang sudah dipilih akan terdaftar di aplikasi Zotero. Untuk membuka PDF kita, klik di sini. Maka akan muncul bentuk PDF seperti ini.
Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.